Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sekaran beserta jajarannya, Ibu-ibu Pimpinan Cabang Aisyah, segenap Bapak-bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah secabang Sekaran, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah secabang Sekaran, dan sedaya kemawon Bapak Ibu saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah majelis silaturahim dan pengajian rutin yang semoga Allah Azza wa Jalla ndadosaken kula lan panjenengan sami seduluran di dunia, kelak mudah-mudahan bisa bertetangga di surga. Alhamdulillah, ini menjelang akhir Agustus, kita baru saja merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 kali, atau usia kemerdekaan kita 80 tahun, yang jika dikaitkan dengan usia perjalanan manusia tentu saja sudah sepuh ya Pak ya. Wes nduyuk ya. Tapi kita bicara sebuah institusi negara yang kemudian merdeka selama 80 tahun lamanya. Ini tentu saja kita punya harapan-harapan besar, setidaknya secara finansial ngono Indonesia iso ngono koyok Finlandia. Jenengan nggih nate kepireng Pak nggih? Negara Finlandia. Kepireng nggih? Finlandia. Menurut berita Bapak Ibu, yang berita dan info ini cukup tajam, akurat dan terpercaya. Di Finlandia, sekolah tingkat TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 niku gratis. Ten Finlandia ya. Untuk masalah kesehatan, dari mulai sakit sing ringan, sedengan sampai yang paling berat, jika dirawat di rumah sakit pemerintah meskipun tanpa BPJS niku nggih gratis. Ten Finlandia niki. Ya sing kula critakno ten Finlandia. Demikian halnya tidak hanya pendidikan, tidak hanya kesehatan, transportasi, akomodasi yang disebut dengan kendaraan publik dan umum niku sedaya nggih gratis ten Finlandia ya, ten Finlandia. Konon kita juga dapat info kalau ada pengantin baru ya, pengantin baru niku nek rukun terus ayem ya, itu kan terus suwe-suwe meteng terus di anak ngono nggih.
Lah, ketika sudah punya anak ini langsung dapat asuransi pemerintah rumah. Ten Finlandia. Ya, ten Finlandia. Lah apa Indonesia ndak bisa seperti Finlandia kaitannya finansial? Kinten-kinten saged napa mboten, Pak? Amat sangat saged jika dikelola secara jujur, amanah, sidik fatonah yang para pemimpin itu mewarisi sifat-sifat kepemimpinan para nabi. Apalagi SDA atau sumber daya alam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negara ini melimpah ruah, ya, melimpah ruah. Dari mulai minyak yang berjuta-juta bahkan mungkin bermiliar-miliar barel itu ada di Indonesia. Bahkan minyaknya tidak hanya di dalam lautan, tidak hanya di bawah, tapi juga di atas juga ada minyak. Ini kelapa-kelapa sawit itu. Sampai muka-muka Indonesia wajahnya itu juga berminyak semuanya. Kan luar biasa, ya. Belum lagi bicara tentang emas, ya. Emas, tambang emas, nikel, batu bara, apalagi Pak? Dan macam-macam ya. Banyak pokoknya sampai kewan ngitung, ya, kewan ngitung. Itu Allah berikan kepada bangsa ini luar biasa. Bahkan menurut ahli geografi tingkat dunia itu telah mendeteksi melalui satelit-satelit, ya. Ternyata SDA itu banyak ditempatkan oleh Allah di mana di situ itu banyak umat Islamnya. Ya, di situ itu banyak umat Islamnya. Palestina itu juga terdeteksi ada cadangan minyak yang luar biasa dan yang mendeteksi juga satelitnya Amerika, ya. Sehingga ketika Iran merudal Israel, ya, saya pribadi itu asalnya biasa-biasa saja. Soalnya kenapa kok yo iki kok gak iko-iko ngono lho. Iran itu loh Pak, ya. Nah, sehingga kemudian nek muncul kewaspadaan jangan-jangan Iran itu juga sudah mengetahui di sana ada sumber minyaknya yang luar biasa, ya. Belum lagi bicara wilayah Kashmir, wilayah Rohingya, Libya, Saudi dan macam-macam itu. Pokoknya SDA itu banyak berlimpah dan Allah tempatkan di negeri-negeri yang dihuni oleh mayoritas Islam. Meskipun mungkin di tengah-tengah komunitas yang lebih mayoritasnya non muslim seperti ya di wilayah Rohingya dan Kashmir itu. Lah dari sini bertalian tentang kemerdekaan Indonesia. Dan ini insya Allah Bapak Ibu juga sudah tahu semuanya, tinggal pemantapan dan penguatan. Soalnya yang hadir di sini wong pinter-pinter, nggih. Mboten wong sembarangan niki. Lapo bapak-bapak kok didik, ya? Karena memang bapak-bapak wis pinter-pinter, Pak. Di sekarang ini. Terus yang nomor loro panjene hampir di semua tempat Pak Fuad, semua tempat, hampir di semua tempat. Panjene wong lanang iku gak sepiro seneng dituturi. Sehingga ibu-ibu nanti kalau nuturi suaminya, bukan nuturi ya Bu ya, memberi satu apa itu pengiling pengingat suaminya, pilih suasana yang bagus, ya, momentum yang pas dan juga waktu tempat yang tepat, ya, karena memang secara psikologis wong lanang itu gak sepiro seneng dituturi, itu psikologinya laki-laki. Apa 3 catatan penting yang harus kita mantapkan sebelum kita bicara tentang tipikal manusia merdeka atau bangsa merdeka? Yang pertama adalah yang perlu kemudian kita mantapkan adalah yang punya kontribusi besar, saham terbesar, pengorbanan terbesar,
baik pikiran, baik tenaga, baik harta, bahkan nyawa sekalipun, yang sampai kemudian mengusir para penjajah dari negara kita, ya. Kemudian Allah memberikan kemerdekaan, yang paling punya kontribusi terbesar itu adalah umat Islam. Umat Islam yang punya kontribusi terbesar, yang punya saham terbesar. Dan ini perlu kita mantapkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata di buku-buku sejarah yang mungkin kita mempelajarinya, yang dipelajari oleh anak-anak kita, nyaris itu tidak dinarasikan, yakni itu adalah yang punya kontribusi besar itu adalah umat Islam. Ya, itu nyaris tidak dinarasikan, nyaris tidak disebutkan. Jumlah pahlawan nasional itu sekitar 200-an 8, ya. Saya sempat tanya kepada Meta IE, ya. Dari 208 itu lebih dari 141 itu adalah Muslim agamanya. Muslim agamanya, pahlawan nasional itu, ya. Saya kejar pertanyaan, yang selain itu agamanya apa? Dan datanya apa saja? Ngono yo bingung ngewai data. Bahkan ketika memberi data, katanya Ki Bagus Hadikusumo itu karena mana ada Ki Bagus, itu katanya diakui oleh Meta IE sebagai agamanya Hindu. Langsung saya seneni, kok niku aja ngabur, ya. Anda itu dusta. Ki Bagus Hadikusumo itu bahkan tokoh Islam, bahkan tokoh Muhammadiyah. Ya. Terus kemudian, ya Anda benar, ngono jare Pak, ya. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, ya, ini ada satu propaganda jahat yang berjalan secara masif, sistemik dan terstruktur untuk menghilangkan jejak besar perjuangan umat Islam. Kalau tidak bisa dihilangkan, paling tidak dikaburkan. Ini sedang berjalan, Pak. Ya. Sedang berjalan, bahkan sudah lama berjalannya. Wong saya mendapati informasi ini dari seorang begawan sejarawan Indonesia yang mengarang kitab Api Sejarah yang bernama Mansur Suryanegara. Yang buku ini jadi referensi utama bagi kalangan cendekiawan Muslim ketika membicarakan tentang sejarah Indonesia. Api Sejarah, jilid pertama maupun jilid kedua. Ini perlu kita mantapkan Bapak Ibu. Ternyata yang paling cinta NKRI itu sebenarnya adalah umat Islam. Umat Islam. Karena ternyata yang paling berdarah-darah memperjuangkan negara ini, mengusir bangsa penjajah adalah umat Islam. Bahkan pesantren itu berdiri puluhan tahun, ratusan tahun sebelum yang namanya negara ini diproklamasikan kemerdekaannya. Padahal para pejuang-pejuang itu kan para ulama, para kiai, ya, para ustadz, para santri, ya, dan seluruh umat Islam yang bau-membau mengusir penjajah. Yang kedua, kalau kita perhatikan bangsa dan negara yang menjajah negara kita kurang lebih ada 6. Ada Portugis, ada Perancis, ada Spanyol, ada Inggris, ada Jepang, ada Belanda. Ya, ada lagi Pak Mustain. Mau saya biasanya tambah kritis iso nambah ini. Ya. Dan bangsanya sendiri yang khianat, ya. Kalau kita telusuri, ternyata 6 negara penjajah itu semuanya ideologinya adalah non-muslim. Coro aluse ngono, penjajah-penjajah itu kafir semuanya. Ya, aluse Pak, ya. Aluse kafir semuanya, ya. Ini sekali lagi juga tidak dinarasikan dalam jejak sejarah itu, dalam buku-buku sejarah itu. Padahal ini penting untuk dinarasikan. Karena ini menjadi motivasi utama
baik secara ideologis maupun secara ekonomis. Kenapa mereka itu menjajah bangsa kita? Ternyata ideologinya adalah ideologi non-Islam atau mereka adalah non-Muslim. Ini penting juga untuk kita mantapkan, untuk melawan dan sebagai antitesa adanya narasi kebencian terhadap hal-hal yang berbau Arab. Ya. Kan sudah lama ini ada propaganda jahat, benci etnis Arab, benci bahasa Arab, benci hal-hal yang berbau Arab. Sampai-sampai ada bendera bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah juga dijadikan salah satu bukti kriminalitas. Ini kan juga tidak tepat, ya. Padahal yang menjajah tidak ada dari bangsa Arab atau negara Arab. Wonten apa mboten? Enggak ada. Ya. Padahal kalau kita perhatikan justru orang-orang Arab yang tinggal di Indonesia ini mereka perjuangannya dan pengorbanannya sebanding dengan pribumi Indonesia dalam melawan bangsa penjajah. Ini saya tidak kok menebarkan kebencian kepada non-muslim, tapi ini harus dibuka data, fakta dan sejarah, ya. Biar kemudian kita tidak ikut-ikutan dan kemudian hanyut untuk kemudian menikmati narasi kebencian hal-hal yang berbau Arab atau etnis Arab. Bahkan kalau kita perhatikan ketika Indonesia ini diproklamasikan, maka sesungguhnya negara Arab lah yang pertama kali mengakui, yakni Mesir kemudian Palestina. Dan itu salah satu hutang Indonesia kepada Palestina. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus melawan propaganda jahat yang berisi tentang kebencian terhadap hal-hal yang berbau Arab. Ya. Bukan kita berarti fanatik Arab, enggak. Cuma kita perlu waspada, jangan-jangan ini adalah target antara. Ya, target antara. Aslinya yang dibidik dan yang ditarget utama itu adalah Islam, ya. Cuma target antaranya adalah hal-hal yang berbau Arab. Ya. Kenapa? Karena satu, nabinya orang Islam dari Arab. Dua, kitabnya orang Islam bahasa Arab. Tiga, yang namanya adzan berbahasa Arab. Sholat bacaannya bahasa Arab. Zikir dan doa juga didominasi dengan bahasa Arab. Jangan-jangan ini target antara. Sesungguhnya yang dibidik itu kebencian kepada Islam, tetapi target antaranya adalah membenci hal-hal yang bertalian dengan Arab. Ini yang perlu kita waspadai. Ya. Padahal Arab tidak pernah menjajah negara ini. Yang menjajah negara ini justru negara-negara Eropa itu. Kok gak ono kebencian terhadap Amerika, Portugis, Inggris, Spanyol, Perancis, Jepang, dan juga Belanda. Padahal dalam kurun waktu Belanda saja kurang lebih 350 tahun menjajah negara kita, itu kurun waktu itu pula mereka mengeruk kekayaan Indonesia dengan serakus-serakusnya, itu pun juga tidak habis. Kan sugi hasilnya Indonesia, Pak. Sehingga pantas kalau ada orang yang mengatakan begini, Pak. Kalau nggak salah itu saudara Mahfud MD, ya. Mahfud MD, Pak, ya. Tambang ini kalau sampai bisa disterilisasikan dari korupsi, ya, per kepala kita ini dari tambang saja itu sudah dapat, mbok satu hari ini, mbok satu bulannya itu per kepala kita itu 20 juta, Pak. Kita per bulan, Pak, ya. Per bulan dapat 20 juta. Dan aku sing keluargane tambah akeh, ya. Anakku iku 7 tambah bojoku 1 8 karo aku 9. Berarti 20 ping 9. Alhamdulillah saulan. Dan itu saya dapat tanpa kerja. Ya, tanpa kerja. Nek tambang ini dikelola secara benar, ya.
Sayangnya ketika ada tambang emas, tambang batu bara, tambang nikel, tambang perak, ya, apalagi tambang-tambang macam itu ternyata yang menambang dan mengambil banyak keuntungan itu asing dan asing, rakyatnya cukup lomba tarik tambang tok ya. Sak tahun pisan di bulan Agustus, ya. Itu yang terjadi. Kalau lomba makan kerupuk, iku wis meneng. Pokoknya negara apa itu bangsa Indonesia memang negara bangsa yang paling sakti ya. Paling sakti ya. Dah, paling sabar barang. Nah, ini. Jadi ini propaganda ini harus kita lawan ya. Agar kemudian apa? Tidak sampai kemudian yang menarasikan Islam agama penjajah itu kemudian dimakan mentah-mentah oleh kita yang orang awam ini. Kan ada di antara tokoh yang mengatakan Islam itu agama penjajah, padahal Islam tidak pernah menjajah. Ya. Yang ada dalam Islam itu justru fathul Islam atau futuhat al-islamiyah yang dengan cara-cara sangat adil dan istimewa. Catatan yang ketiga yang harus kemudian juga kita mantapkan adalah bahwa ya negara ini sampai merdeka itu atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat dan juga inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ini landaskan kepada teori kekuatan yang ada di negara kita, Bapak Ibu. Ini bicara di lapangan saja, tidak mungkin menang senjata bambu runcing, tombak, pedang itu melawan senjata modern, senapan maupun meriam. Mbok meriam belina jek enome kok jerene ayu ngono jerene ya. Ya Pak Amin ya. Ya, ini meriam Belanda. Lah ini melawan tombak, bambu runcing, pedang. Ndak mungkin menang. Yang Indonesia ndak mungkin menang. Ya, ndak mungkin menang. Pakai teori strategi perang manapun ndak mungkin menang. Ya. Konon nenek moyang kita juga banyak yang ahli sihir dan santet. Cuma ketoke sihir dan santet nggak mempan ketika nyantet Belanda, Perancis, Portugis itu. Mbok gak ngerti bahasa mbok piye ngono. Ya. Karena saya hingga detik ini belum pernah menemukan di buku sejarah satu peleton tentara Inggris mate kabeh disantet ngono dereng tumpon kula. Ya. Enggak ditulis, Pak. Ya. Seandainya itu betul-betul ada kan mestinya ada yang menulis itu. Karena itu sebuah loncatan prestasi yang luar biasa. Tapi ternyata memang tidak ada. Ya. Sehingga yang diyakini oleh para the founding fathers, para pendiri bangsa kita, bahwasanya negara ini merdeka sampai berhasil mengusir para penjajah berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Makanya ketika rapat berbulan-bulan atas dasar 3 ini diantaranya rapat berbulan-bulan 1 bulan lebih 10 hari bahkan ya itu kan kemudian kubu Islam, kubu nasionalis, kubu sekuler dan kubu non muslim itu merapatkan bagaimana sih format daripada negara Indonesia dalam rapat yang berhari-hari itu kan dihasilkan rumusan Pancasila 1 ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nggih napa mboten, Pak? Yang dikenal dengan Piagam Jakarta Center. Nggih napa mboten? Ini diproklamasikan juga sama Soekarno. Belum genap 1 hari, konon ada ofisir dari Jepang yang datang kepada Bung Hatta, kemudian membawa ancaman jika ini tetap dipertahankan, maka Indonesia bagian timur akan memisahkan diri. Itu juga
masih sumbang Bapak Ibu. Benarkah ada opsir dari Jepang ini? Yang kemudian membawa misi Indonesia bagian timur, diantaranya dari Maluku. Cepete Maluku langsung nang iso Jakarta. Ini juga diragukan oleh para ahli sejarah. Jangan-jangan ini berasal dari kubu sekuler yang dititipkan kepada Bung Hatta, kemudian juga ngajak kepada Soekarno, dan akhirnya kemudian mbujuk Kasman Singodimejo supaya bisa mbujuk Ki Bagus Hadikusumo, mbujuk lagi kepada tokoh Kiai Haji Abdul Wahid Hasim kalau nggak salah, untuk kemudian dirubah sementara jadi ketuhanan yang Maha Esa, tapi nanti akan ada rapat-rapat lagi untuk mengembalikan kepada hasil pertama Piagam Jakarta Center. Tapi terus ditunggu sama Ki Bagus Hadikusumo sampai beliau innalillahi wa inna ilaihi rajiun kabundut, tidak kunjung ada rapat lagi, sehingga kemudian tetap ketuhanan yang Maha Esa. Itu nek ketuhanan gimana Pak? Nyane enggak, oh enggak apa-apa. Oh betul Pak. Dok. Oh enggak apa-apa. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi ini satu yang perlu kita mantapkan dan juga harus kita mungkin tularkan kepada anak-anak kita, bahwa yang paling cinta NKRI ini justru umat Islam. Sampai-sampai sekelas Bung Tomo saja yang menggerakkan arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris ketika itu juga mengakui, saya tidak menemukan kalimat lagi yang paling tepat untuk mengubarkan semangat arek-arek Surabaya di dalam melawan para penjajah itu kecuali teriakan Allahu Akbar, kan begitu. Sehingga kalimat Allahu Akbar memang lebih ditakuti oleh penjajah dibandingkan dengan merdeka atau mati. Boleh nek para penjajah keringi merdeka atau mati, dijawab mati wae ngono. Tapi nek Allahu Akbar takut Pak mereka. Wong penjajah itu diliputi setan. Setan itu takut dengan kalimat Allahu Akbar. Selanjutnya Bapak Ibu, masuk materi inti adalah tentang tipikal manusia merdeka. Yang ini kita awali dari kisah yang nyata yang pernah terjadi pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mendelegasikan Sa'ad bin Abi Waqqas bersama salah satu prajuritnya. Saat itu prajuritnya kurang lebih ada 36.000, tapi salah satu prajuritnya yang sangat terkenal ketika itu, padahal dia adalah prajurit biasa, namanya Rib ibn Amir, untuk melakukan jihad hujumi. Nah, dalam ilmu syariat jihad itu secara global ada dua ketika sistem pemerintahan Islam tegak. Satu ada jihad hujumi. Jihad hujumi itu jihad ofensif ya. Yang kedua adalah jihad difa'i. Jihad difa'i itu defensif. Kalau hujumi itu sifatnya ofensif, melakukan futuhat al-islamiyah minimal setahun sekali. Sedangkan kalau defensif itu mempertahankan diri ketika kemudian diserang oleh musuh dan akhirnya melakukan jihad difa'i, dan itu adalah defensif. Nah saat itu misinya selanjutnya adalah menaklukkan negara superpower dan adidaya yang namanya Persia. Persia hari ini adalah Iran. Hari ini adalah Iran. Yang dulu Persia itu ideologinya adalah Majusi. Singkat cerita, saat itu pasukan Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas atas perintah Umar bin Khattab radhiyallahu an itu telah berada di Irak, dan Irak telah takluk ketika itu. Akhirnya kemudian ada surat dari Raja Persia yang terkenal dengan Jenderal Rustum supaya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mengirim utusan untuk menerangkan apa maksud dari Futuhat al-Islamiyah, yang suratnya juga sebelumnya pernah dikirim Rasulullah kepada mereka, cuma disobek-sobek oleh Raja Persia ketika itu.
Nah, akhirnya kemudian diutuslah prajurit yang sangat biasa tingkatannya. Namanya Rib'i bin Amir. Tapi meskipun prajurit biasa, beliau pernah menemani Rasulullah dalam Fathul Islam yang ada di Damsyik atau Damaskus Suria, ya. Pernah juga membersamai salah satu dari pasukan Islam yang ada di Irak dalam perang Yarmuk. Ini Rib'i bin Amir. Dia menggunakan pedang biasa, tombak biasa, kuda biasa, pakaian perang biasa, dan topi biasa. Berangkat dari Irak menuju ke Persia. Ya, berangkat dari Irak menuju ke Persia sendiri, Bapak Ibu. Ya, sampai di gerbang kerajaan Persia dihadang oleh prajurit penjaga kerajaan itu. Nek saya bahasakan begini, berhenti kamu, ya. Kamu kalau ingin menghadap ke raja kami, kamu harus turun dari kuda. Kemudian Rib'i bin Amir ini masih tetap di atas kudanya. Dia mengatakan begini, katakan kepada rajamu. Ini kan hebat banget, Pak, ya. Padahal ini di tengah-tengah prajurit yang jumlahnya kurang lebih 120.000 pasukan Persia. Dia sendiri. Katakan kepada rajamu, jika rajamu itu tetap membiarkan saya dalam kondisi seperti ini, tetap membawa pedang, tetap membawa tombak, dan saya tidak turun dari kuda saya akan masuk. Tapi kalau rajamu itu memerintahkan saya turun dari kuda, saya tidak mau menghadap ke rajamu. Yang butuh itu rajamu, bukan saya. Saya akan kembali ke base camp militer pasukan Islam. Akhirnya prajurit Persia ini kena mental, Bapak Ibu. Cek wani ini arek iki ngono batin iku, ya. Cuma gak diomongno karena prajurit jaga gengsi, ya. Diam-diam dia datang ke Jenderal Rustum, Raja Persia ketika itu. Nek saya bahasakan begini, ya. Tuan Raja, iki ono wong edan. Wangel tuturane, ya. Tak kongkon mudun teko jaran iku gak gelem. Jerene di kongkon Sa'ad bin Abi Waqqas atas lisensi Umar bin Khattab, dan ini undangan panjenengan untuk menerangkan hakikat Fathul Islam, ya. Siapa namanya? Namanya Rib'i bin Amir. Biarkan dia masuk. Akhirnya setelah pintu gerbang itu dibuka, Bapak Ibu, ternyata sudah digelar permadani indah. Sangat indah dan empuk-empuk. Tidak cukup hanya itu, ada bantal-bantal yang bersulamkan emas dan sutra. Ya, rupanya Raja Persia itu ingin menunjukkan negara Persia ini negara adidaya, superpower, kuat dan tak terkalahkan, apalagi melawan orang-orang Arab. Ya, maunya ingin menjatuhkan mentalnya prajurit Islam ini. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rib'i bin Amir? Justru Rib'i bin Amir tetap di atas kudanya, kemudian menginjak-injak permadani yang empuk dan indah ini, kemudian bantal-bantal yang bersulaman emas dan sutra itu sengaja malah dicublesi, Bapak Ibu, dicublesi sehingga marot-marot model gak karu-karuan, ya. Rib'i bin Amir ingin menunjukkan ini dunia ora ono apa-apa nih dengan kehidupan akhirat, ya. Ini kan namanya pesiwar, perang urat saraf, ya, saling untuk menjatuhkan mental. Sampai di depannya Raja Persia itu baru kemudian dia ditanya, apa tujuan Anda datang ke negara kami, ya. Yang kemudian jawabannya Rib'i bin Amir ini, yang ini nanti kita ambil sebagai karakter manusia dan bangsa yang merdeka, ini ditulis dengan tinta emas sejarah oleh para ahli sejarah. Jawaban yang luar biasa yang menunjukkan inti dari Futuhat al-Islamiyah, yang kemudian kita ambil faedahnya sebagai tipikal manusia dan bangsa yang merdeka. Rib'i bin Amir ini menjawab begini, Bapak Ibu.
ibta'athnallahu azza wa jalla linukhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min dzikid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Yang maknanya begini, kami adalah suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan siapa saja yang dikehendaki oleh Allah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia, yakni Allah Azza wa Jalla. Kami adalah suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia menuju keluasan kehidupan dunia dan akhirat. Dan kami adalah suatu kaum yang diutus oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman agama-agama menuju kepada adlil Islam, menuju kepada keadilan Islam. Sampai kemudian kami diberi janji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Raja Persia ini masih bertanya, apa yang dijanjikan Tuhan kalian untuk kalian dengan datang ke tempat kami dan jika mengalahkan kami? Kemudian Rib'i bin Amir menjawab, Rob kami memberikan salah satu dari dua kemuliaan. Satu, kami dimenangkan atas musuh-musuhnya. Yang kedua, kami mati dalam kesyahidan. Dan itu sebuah kemuliaan yang nanti kelak balasannya adalah surga. Kemudian masih bertanya lagi Raja Persia ini, berapa hari kalian memberi tangguh kepada kami untuk memusyawarakan dan memutuskan dari tawaran kalian? Ya, kan dalam risalah Islamiyah kaitannya Fathul Islam itu, Bapak Ibu, itu ada salah satu dari tiga opsi. Satu, aslim taslam, kalian masuk Islam, kalian selamat. Bahkan kalau kamu raja masuk Islam, kamu dapat pahala untuk dirimu sendiri, juga pahala rakyat yang mengikuti dirimu. Yang kedua, jika kamu tidak masuk Islam, tidak apa-apa, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk Islam, tapi kamu harus tunduk kepada hukum Islam. Bagaimana sih orang kafir tunduk kepada hukum Islam? Itu gambarannya begini, Bapak Ibu. Misalnya orang kafir itu memandang mabuk biasa, mendem biasa, ya. Silakan mereka mendem, silakan mereka zina, tapi jangan di tempat umum, di privasi mereka, ya. Itu tunduk Islam, tunduk kepada hukum Islam secara global. Dan tidak boleh kemudian mereka itu bikin lokalisasi zina atau lokalisasi mendem. Itu berarti nggak tunduk kepada hukum Islam. Taruhlah wanita-wanitanya itu seneng pakaian yang terbuka atau telanjang, silahkan, tapi di tempat khusus mereka atau privasi mereka. Tapi kalau di tempat umum harus pakai standar pakaian yang patut tidak mengumbar aurat. Itu namanya tunduk kepada hukum Islam. Nanti kemudian bayar jizyah atau upeti, ya. Coro Indonesia pajak. Coro Indonesia Pak ya, pajak. Lah, tapi ini nanti untuk jaminan keselamatan mereka, darah mereka, harta mereka. Sehingga ketika kemudian mereka itu negaranya diserang oleh musuh, maka nanti yang akan melindungi adalah negara Islam. Karena mereka tunduk kepada hukum Islam. Sehingga nanti untuk orang kafir, itu kalau dikelompokkan itu ada 4, Bapak Ibu. 3 ini dilindungi, yang 1 saja yang dimusuhi, yang diperangi. 1 ada yang disebut dengan kafir dhimmi, orang kafir yang tunduk kepada hukum Islam, ya, di pemerintahan Islam, di wilayah Islam. Yang kedua, kafir mu'ahad, orang kafir yang atau negara kafir yang terlibat perjanjian damai dengan negara Islam. Ini juga tidak boleh diperangi.
selama mereka memegang teguh dari janji-janji tersebut. Yang ketiga ada yang disebut dengan kafir mustakman, orang kafir yang minta suaka keamanan kepada negara Islam. Kemudian yang keempat ada yang kafir harbi. Kafir harbi ini orang kafir yang terang-terangan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, tawaran yang kedua, kalau nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa. Tapi kalian harus takluk dan tunduk kepada hukum Islam dan negara ini menjadi salah satu wilayah dari sistem pemerintahan Islam. Jika pertama tidak diterima, kedua tidak diterima, maka pilihan yang ketiga mereka akan diperangi sampai takluk kepada hukum Islam. Rib'i bin Amir kemudian menjawab, syariat kami kalau sudah masuk ke wilayah musuh itu tidak pernah menangguhkan lebih dari 3 hari. Maka kemudian akhirnya Rib'i bin Amir diperbolehkan kembali ke Irak. Di situ tempat base campnya umat Islam, ya. Yang kemudian akhirnya ditunggu 1 hari, tidak ada respon, 2 hari, tidak ada respon, 3 hari, tidak ada respon, lebih dari itu. Akhirnya kemudian Umar bin Khattab menginstruksikan pasukan itu yang berjumlah 36.000 itu kemudian harus segera dibawa ke Persia dan perang melawan prajurit-prajurit Persia yang kurang lebih jumlahnya 120.000 lengkap dengan senjata yang lengkapnya, bahkan ada pasukan bergajah barang tetap kalah pasukannya bergajah, ya. Dan akhirnya perang itu dikenal dengan perang Qadisiyah yang terjadi pada tahun 636 Masehi itu, dan peperangan itu dimenangkan oleh umat Islam. Nah, tipikal manusia merdeka itu seperti yang digambarkan oleh Rib'i bin Amir tadi, ya. Satu, manusia merdeka, bangsa merdeka adalah manusia dan bangsa yang betul-betul muwahhid, memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Ya. Jadi orang merdeka itu, hamba merdeka itu ketika dia betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya. Karena memurnikan tauhid, dia mesti kemudian harus membersihkan tauhidnya, memurnikan tauhidnya dari syirkul akbar maupun syirkul asghar, baik syirik kecil maupun syirik besar. Yang syirik besar secara umum itu bentuknya ada 4, Bapak Ibu. 1, asyirku fid du'a, syirik dalam hal doa. 2, asyirku fin niyah, syirik dalam hal niat. 3, asyirku fit ta'ah, syirik dalam hal ketaatan. 5, asyirku fil mahabbah atau fil hubbi, syirik dalam hal kecintaan. Kita ambil syirik dalam hal doa saja. Syirik dalam hal doa itu di antara bentuknya seperti apa sih? Di antara bentuknya itu adalah ketika ada seorang hamba yang berdoa kepada selain Allah, atau seorang hamba yang ia berdoa kepada Allah tapi pada saat yang sama dia juga berdoa kepada selain Allah. Itu syirik dalam hal doa. Dan terkadang dalam hal ini sekarang cukup populer itu yang namanya doa lintas agama melalui ucapan salam. Nah, ini kan syirik dalam hal doa tanpa disadari, Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditambah apa lagi? Shalom, salam sejahtera, hong fui shui itu ya. Ya. Sehingga alhamdulillah MUI memfatwakan haram, ya. Bahkan itu kalau ditelusuri tidak hanya sampai derajat haram, tapi juga pada tingkatan syirik dan musyrik yang melakukannya. Alhamdulillah tadi dari mulai
Bapak ketua ranting ndak ada yang salam begitu Pak ya. Itu kan salami wong sing kakean pola ngono. Ya. Ya. Ketua cabang juga nggak ada, Pak kepala desa juga nggak ada, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan seluruhnya sak cabang sekarang ini ndak ada yang model begitu. Karena ini bahaya. Ya. Orang itu kalau mengucapkan salamnya Nasrani misalnya, itu kan sama halnya dengan dia itu minta kepada Bapa Allah di surga atau Yesus Kristus atau Ruhul Kudus untuk menurunkan keselamatan dan keberkahan dalam majelis itu. Namanya apa itu kalau nggak kesyirikan? Itu asyirku fid du'a juga. Kalau orang itu menyebut salamnya Yahudi, sama halnya dengan dia berdoa kepada Yahweh atau Dajjal untuk menurunkan keberkahan dan keselamatan di majelis itu. Itu namanya apa kalau nggak kesyirikan? Ya. Jadi ini sepertinya biasa, tapi sebenarnya membahayakan akidah umat, membahayakan akidah umat. Makanya mungkin ini yang dulu sering diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau sampai mengatakan badirul bil a'mali fitanan kakito illaili al mudlimi yusbikur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Hadis riwayat Imam Muslim. Bersegeralah kalian untuk beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang fitnah-fitnah itu kakito ilaili al-mudlimi, seperti potongan malam yang gelap gulita, yang diantara bentuknya yusbikur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbiku kafiran. Kalau ada manusia yang hidup di akhir zaman, pagi dalam kondisi beriman, sore kafir, sore dalam kondisi beriman, pagi kafir. Siyabi udinahu bi ardi minad dunya, karena ia menjual agamanya dengan sekeping kehidupan dunia. Hanya ingin dia anggap Islam ramah, Islam humanis dan macam-macam itu. Ya, itu bahaya, membahayakan iman. Apalagi ada riwayat begini juga Bapak Ibu. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya benar-benar ada seorang hamba yang berucap dengan satu ucapan saja. Yang satu ucapan ini min sukhtillah, dibenci oleh Allah, la yulqi laha balan. Setelah ia mengucapkan itu, ia tidak mempedulikan lagi karena ia anggap remeh, karena ia anggap kecil, karena ia anggap sepele. Tapi apa? Yahwi biha fi jahannam. Dengan ucapan yang dibenci oleh Allah itu, yang ia anggap kecil dan remeh itu, akhirnya dia dilempar ke neraka jahanam. Makanya kalau hal-hal yang bertalian tentang Al-Quran, tentang Allah, tentang ayat, tentang syariat Islam, tentang hukum Islam, kita itu tidak boleh cengengesan, tidak boleh dibuat guruan gojekan, karena itu membahayakan iman, termasuk salam. Paling mungkin tambahan yang diperbolehkan itu yang sifatnya nasional. Mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nek pagi ya selamat pagi, nek siang ya selamat siang. Iku ci oleh Pak menunggu. Iku ci ibakhalah. Karena ndak ada muatannya ideologi. Ya, itu pun juga tidak lepas dari kritik. Selamat pagi itu kan hasilnya cuma didoakan pagi itu selamat. Mbok siang jungkir walik ya gak apa-apa. Siang ya siang tok iku ya selamat, mbok sore mbok kecelakaan mbok gak apa-apa. Lah nek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kan doa keselamatan, rahmat, barokah, dohiron wa batina, baik dohir maupun batin, baik pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun, mudah-mudahan selalu menyertai. Nah, makanya salam Islam ini yang the best greeting in the world, ya, salam terbaik sedunia, bahkan dunia dan akhirat, ya, salam Islam. Makanya kita harus pede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu harus pede, ya. Termasuk juga harus bersih dari syirik kecil. Nek syirik kecil itu ada khofi, ada jali. Kalau khofi itu samar, riak dan sum'ah. Kalau jali itu terang, yakni diantaranya percaya kepada jimat, diantaranya sumpah dengan menyebut nama selain Allah. Cuma tetap ada catatan kaitannya percaya kepada jimat,
sebagian ulama memberi penjelasan kepada kita, ini nanti bisa masuk syirik kecil, juga bisa masuk syirik besar. Jika ia mempercaya jimat ini hanya sekedar perantara yang menghendaki sesuatu terjadi tetap Allah, maka ini masuk kategori syirik kecil. Tetapi kalau jimat ini dianggap satu-satunya yang mendatangkan manfaat, satu-satunya yang menolak madarat, dan tidak ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk kategori syirik besar. Jadi bisa masuk kecil, bisa masuk besar. Ini kaitannya jimat, ya. Meskipun kecil, tapi tetap dosanya lebih besar daripada zina. Makanya orang-orang yang membersihkan tauhidnya saja, dia manusia yang merdeka, kemudian mendapatkan garansi dari Allah. Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Selama manusia itu musyrik, Bapak Ibu, dia itu terjajah. Siapa yang menjajah? Setan. Yang menjajah setan. Sehingga manusia yang merdeka itu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jenengan perhatikan karakter Islam berkemajuan yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Karakter yang pertama Islam berkemajuan itu adalah tauhidullah, memurnikan tauhid. Memurnikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk tadi Pak pimpinan ranting juga menyampaikan, itu kesaktian orang Islam baik dalam kondisi susah maupun senang, tetap dia eksis itu. Di antaranya juga karena energi tauhid itu. Karena tauhid inilah kemudian yang menjadi kunci keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, tidak terbelenggu oleh dunia, atau dalam bahasa lain bukan menjadi budak dunia. Makanya linukhrija man syaa min dzikid dunya ila si'atiha, untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya kehidupan dunia kepada keluasan kehidupan dunia dan akhirat. Orang itu kalau menjadi budak dunia, akhirnya dan dampak akhirnya ya tetap loro, Bapak Ibu. Loro, resah, cemas. Ya. Yang kadang kecemasannya itu bisa menimbulkan penyakit kulit ganas. Seperti Abu Lahab. Abu Lahab Pak saman kok. Seperti Abu Lahab, ya. Abu Lahab ini kan diperbudak oleh tahta kekuasaan, diperbudak oleh harta, diperbudak oleh jah kewibawaan dan juga penampilan. Abu Lahab, ya. Dia betul-betul diperbudak oleh dunia sejak melek moto sampai mermoto, yang dipikir, yang jadi fokus buruannya dunia, 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 harta, tahta, wanita, Toyota dan Tata yang lainnya. Itu tambah susah, ya, tambah susah, ya. Meskipun mungkin Abu Lahab hartanya kalau dikuruskan sekarang mungkin seperti punya bunker di rumahnya lebih dari 11.000 triliun. Ya, tetap resah. Ya, coba kita lihat ketika Abu Lahab ini, saya cerita Abu Lahab ya, karena jadi budak dunia, ya. Dia akhirnya kena penyakit kulit. Bojonya yang namanya Ummu Jamil, Abu Lahab ini jangan salah paham ya Bapak, nggak wanteng glowing loh Abu Lahab ini, ya, temenan, luwih ganteng Abu Lahab karo Suwito ngono ya, serius, ya. Istrinya Abu Lahab ini Ummu Jamil cantik, tapi begitu kena penyakit kulit gak mau mendekatnya. Bahkan fan dan followernya coro saiki ngono itu juga gak mau mendekatnya. Dan akhirnya, ini cerita Abu Lahab loh Pak, sampai nojoanan ya. Akhirnya kemudian mati dalam kesunyian, dan akhirnya mayatnya itu diikat dengan kuda dan diseret, dimasukkan ke lubang, dan akhirnya ditimbuki batu. Itu akhir kehidupan orang yang budak dunia. Naudzubillah min dzalik.
Ya, naudzubillah min dzalik. Bahaya, budak dunia itu tipikal manusia yang terjajah. Kenapa? Karena orang itu kalau diperbudak oleh dunia, jabatan setinggi apapun, kekayaan sebanyak apapun, itu kurang. Karena dunia ini ibarat air laut, semakin diminum semakin haus. Dunia ini kalau juga diibaratkan air yang turun dari langit, kalau diambil seperlunya akan manfaat, tapi kalau berlebihan juga akan membahayakan bagi diri maupun orang lain. Termasuk ciri dari budak dunia, di samping menghalalkan segala macam cara untuk meraih harta tahta dan segala hal yang diinginkannya, adalah ketika seseorang itu kemudian meniatkan ibadahnya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Ini juga ciri budak dunia, Bapak Ibu. Jadi dia rajin sholat tahajud, tiba-tiba niatnya keliru niatnya biar jenjang karirnya itu naik atau biar proyeknya itu lancar. Itu tidak boleh seperti itu. Dia tiba-tiba ahli sodakoh, tiba-tiba niatnya keliru ahli sodakoh, ahli duha, niatnya ternyata apa? Niatnya bisnisnya lancar. Itu berarti ibadah tapi cita rasanya itu dunia. Ini juga budak dunia, dijajah dia oleh dunia. Ya, tidak boleh ibadah diniatkan untuk mendapatkan dunia, itu tidak boleh. Termasuk ini barang Bapak Ibu. Ini kadang samar banget. Ana wong pengen sakti. Terus teko nang ngene wong. Wong iki wongne wong ya, pokoke wong ya. Terus mari ngono dikandani, "Le kon nek pengen sakti, ya pengen sakti. Ibarat saktimu itu otot kawat balung besi, motone keran ketek tape ya, ditembak laka-laka, dibedil mecicil ya. Pokok sakti lah ya. Usahano awakmu itu sholat tahajud setiap malam itu jam 2. Engko nek pas tanggal 15 Hijriah iku tahajudmu kudu tanah lapang. Meskipun udan. Udan kan gak ono iku nih ya. Kamu harus sholat wajib 5 waktu di awal waktu berjamaah di masjid. Kalau bisa puasa Senin Kemis atau Daud atau Ayamul Bid. Biar kamu sakti. Ini kan koyok-koyok bener Pak ya. Apa eleke tahajud? Apa eleke sholat wajib 5 waktu? Apa eleke poso? Apa eleke bahkan sodako? Sing salah itu niatnya pengen sakti. Sakti ini tidak ikhlas karena Allah, tapi sakti ini adalah kepentingan dan keuntungan dunia. Berarti tidak ikhlas itu. Karena Allah itu maha cemburu, tidak mau ridhonya, ampunannya, rahmatnya disejajarkan dengan keuntungan-keuntungan dunia. Sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Kul," katakan wahai Muhammad, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Itu kan cetok banget. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kenapa kok kita rajin sholat duha sih? Itu bukan kok biar bisnis kita lancar, rezeki kita lancar, bukan. Kita sholat duha itu untuk mensodakoi 360 sendi yang ada dalam diri kita. Dalam diri kita itu ada 360 sendi Pak. Yang kita gunakan untuk aktivitas, kaki kita gunakan untuk melangkah, tangan kita gunakan untuk beraktivitas. Itu butuh disodakoi. Makanya Nabi mengatakan likulli tasbihatin sodakoh, walikulli tahmidatin sodakoh, walikulli tahlilatin sodakoh, walikulli takbiratin sodakoh. Subhanallah sodakoh, alhamdulillah sodakoh, la ilaha illallah sodakoh, la apa itu Allahu akbar sodakoh, al amru bil ma'ruf sodakoh, wan nahyu anil munkar sodakoh. Tapi itu semua bisa diwakili dengan 2 rakaat sholat duha. Itu untuk mensodakoi daripada sendi yang kita pakai untuk melaksanakan aktivitas setiap hari. Biar kita lebih dekat kepada Allah. Bukan kok biar bisnisnya lancar. Ya. Adapun mari tahajud, mari rajin ibadah, mari apa itu namanya haji umrah, kemudian kita berdoa kepada Allah minta dunia, ndak apa-apa. Berdoa kepada Allah minta
dunia. Kita minta kepada siapa kalau tidak minta kepada Allah, kan begitu. Yang kemudian keliru itu ketika ibadah tapi meniatkannya untuk dunia, dan itu bahaya. Jangan bisa cek nanti Quran surat Hud ayat 15 sampai 16. Itu nanti akhir kesudahan orang-orang yang dia asyirku fin niyah wal qasdi, syirik dalam hal niat dan tujuan saat melaksanakan ibadah, yakni untuk hanya mementingkan kehidupan dunia. Dan ini salah satu dari ciri budak dunia. Naudzubillah min dzalik. Sehingga itu manusia yang terjajah. Yang ketiga, yang terakhir, manusia yang merdeka adalah ketika manusia itu bangga dengan identitas keislamannya. Linukhrija man sya'a min jawril adyan ila adlil Islam, untuk mengeluarkan manusia dari zalimnya agama-agama menuju kepada keadilan Islam. Sehingga bisa disebut sesungguhnya manusia kalau masih beragama selain Islam itu aslinya dia dalam berada kezaliman. Dia zalim kepada dirinya, zalim kepada pencipta yang sesungguhnya, juga zalim kepada manusia yang lainnya. Kenapa? Karena ajaran keadilan itu telah diringkas dan dirangkum oleh Allah di dalam Asy-Syariah Al-Islamiyah. Sehingga kalau kita sebutkan Bapak Ibu, yang disebut dengan ad-dinu as-samawi, agama samawi, itu hanya Islam. Hanya Islam saja. Jika Nabi jumlahnya 124.000, Rasul jumlahnya 313, sebagian Nabi dan Rasul yang diceritakan kita ada 25, semuanya itu membawa agama yang satu, yaitu Islam. Jika kitab yang diturunkan oleh Allah jumlahnya ada 104 kitab, 4 itu berupa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, dan 100-nya itu berupa sohifah-sohifah, disebut suhuf-suhuf, yang sebagian Nabi dapat kitab, juga dapat suhuf, juga ada yang dapat kitab saja, ada yang dapat suhuf saja. Maka sesungguhnya di dalamnya itu tertera dinul Islam, millatul Islam. Di dalamnya itu hanya tertera agama Islam dan pedoman hidup Islam. Sehingga jauril adyan, kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Sehingga orang Islam yang kemudian terus belajar Islam, ya, makanya bapak-bapak harus mulai semangat ngaji, bapak-bapak ya. Tadi sudah diwasiatkan sama Romo Yai Fuad Azhar hafidhahu wa ta'ala, ya, harus rajin untuk tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin, ya. Karena kita harus membekali diri kita, mengajak istri kita, mengajak anak kita, mengajak mantu kita, mengajak cucu kita untuk nanti bisa mudah-mudahan bereunian di surga. Dan salah satu bekalnya itu adalah ilmu. Salah satu bekalnya adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah ulumuddin, ilmu agama. Orang yang kemudian terus belajar Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, mendakwakan Islam, memperjuangkan Islam, itulah manusia yang merdeka satu, dan itulah letak dari kemuliaan dan nilai keislaman seseorang. Karena keislaman seseorang tidak hanya terbatas pada nama dan keturunan, tetapi sejauh mana dia mengilmui, mengamalkan, mendakwakan, dan memperjuangkan Islam. Baik Bapak Ibu, sudah jam 15.41 ya, tepat kurang lebih 1 jam, saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita belum sholat asar, mudah-mudahan ma'fu atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita tolabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Dan akhirnya kita tutup dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.